Ridwan Kamil memberikan kode politik jika pekan depan akan ada berita heboh. Ridwan Kamil mengatakan hal tersebut saat pidato habis jabatan sebagai Gubernur Jawa Barat di Gedung Sate Selasa lalu. Sayangnya pria yang akrab dengan sebutan Kang Emil itu tidak secara jelas mengatakan apa yang dimaksud dengan berita heboh alias breaking news tersebut. Maju sebagai Gubernur Jawa Barat untuk periode kedua adalah pilihan realistis bagi Ridwan Kamil. Namun elektabilitasnya yang termasuk tinggi membuat Ridwan Kamil juga digadang-gadang pantas menjadi cawapres. Sementara itu, PDIP mulai mempersiapkan bakal calon wakil presiden pendamping baca pres mereka Ganjar Pranowo. Setelah nama Sandiaga Uno yang terus digelontorkan P3 sebagai bacawa pres Ganjar Pranowo, kini nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil masuk radar bacawa pres potensial pendamping Ganjar. Di sisi lain, Ridwan Kamil merupakan kader Partai Golkar yang notabene berada dalam satu koalisi dengan Gerindra, yaitu Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presidennya. Lantas, akan kemanakah Ridwan Kamil berlabuh? Benarkah berita heboh pekan depan adalah pencalonan Ridwan Kamil sebagai cawapres? Tim TV One mengabarkan. Media-media juga ya, kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, dan juga kami mohon doa. Takdir kami kemana kami tidak tahu ya, tapi insya Allah Allah memberikan yang terbaik. Tapi kalau minggu depan ada breaking news ya mohon dimaklumi, kodenya itu aja. Terima kasih. Oke, kita akan langsung berbincang. Sudah bergabung bersama kami ada Ketua DPP Partai Golkar, Dev Fikarno Laksono. Selamat pagi, Bang Dev. Halo Bang Dev, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kabarnya Mbak? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Bang Dev untuk kami. Langsung saja Bang Dev, pertanyaan pertama saya adalah petinggi langsung. PDI Perjuangan Ahmad Basara itu menyebutkan bahwa salah satu cawapres yang dipertimbangkan oleh PDI Perjuangan itu adalah nama Ridwan Kamil. Sikap dari Golkar seperti apa sejauh ini, Bang Dev? Ya, ini kita apresiasi, jadi bahwa kader-kader Golkar juga dianggap serius dan juga dilihat potensinya oleh partai lain. Nah, kan tapi Kang Emil sudah mengungkapkan beberapa kali bahwa beliau akan patuh dan setia kepada kebijakan partai Golkar. Nah, kan tapi ya kita juga harus melihat potensi-potensi ini dan juga mengkapitalisasi akan popularitas dan juga kapasitas Kang Emil yang tinggi di masyarakat untuk demi kemenangan Partai Golkar di 24 nanti. Nah, kalau masalah pencapresan dan juga koalisi itu kan sudah diserahkan mandatnya kepada DPP Golkar, khususnya kepada Pak Ketua Umum. Jadi itu adalah sikap dan kebijakan beliau. Untuk arah lanjutnya seperti apa, kita serahkan kepada Pak Erlangga untuk diskusikan dengan Pak Ridwan Kamil yang terbaik dan juga yang paling memungkinkan itu seperti apa. Oke, kalau untuk sosok cawapres sebenarnya menurut hasil rakernas seperti apa sih Bang? Apakah memang dengan sosok Erlangga atau justru nama RK juga dipertimbangkan mengingat elektabilitasnya? Ya, gini, kalau kita bicara paket, kita kan ada banyak untuk paket capres cawapres itu kan banyak hal yang mesti kita pertimbangkan. Di luar dari elektabilitas kan kita juga harus lihat kapasitas dan juga kapital politiknya, terus juga akses ke berbagai macam hal, pengetahuan dan juga pengalaman. Nah, ya kalau Golkar sih melihat memang tuh yang terbaik adalah di Pak Erlangga. Nah, kan tapi kan ada situasi-situasi yang berkembang di masyarakat dan ini yang terus harus kita menjadi pertimbangkan. Nah, akan tapi sikap resmi Partai Golkar kan sekarang masih kepada Pak Erlangga. Nah, akan tapi bila perkembangannya mengarah seperti apa ya kita lihat bagaimana waktu itu berjalan. Oke, Bang Dev, meskipun ini nanti keputusan ada di tangan Ketua Umum Partai Golkar, tapi sejauh ini sudah ada proposal belum dari PD Perjuangan yang disampaikan oleh Partai Golkar? Atau nggak ngopi-ngopi bareng lah Bang? Menawarkan Ridwan Kamil sebagai cawapres Ganjar, sudah ada itu belum? Gini, kalau komunikasi antara Golkar dengan PDIP itu masih terus berjalan walaupun Golkar sekarang sudah koalisi dengan di dalam game ya di Koalisi Indonesia Maju, tapi kita tidak pernah menutup komunikasi dengan partai-partai lain.
Oke, komunikasi ini termasuk juga pembahasan soal Ridwan Kamil sebagai cawapres atau enggak, Bang Dev? Ya, nggak gini, ada hal yang dapat disampaikan dulu ke masyarakat, bisa disampaikan ke masyarakat, ada hal yang belum dulu bisa disampaikan ke masyarakat. Kenapa? Karena dapat menimbulkan kericuhan dan juga persepsi yang berbeda-beda. Nah, yang dapat saya sampaikan itu sekarang ini komunikasi itu masih berjalan terus. Ya, walaupun sudah ada koalisi, tapi bukan berarti kita jadi bermusuhan kan. Nah, kalau mengenai nama-nama capres cawapres ya itu memang hanya pembicaraan khusus lah yang bisa membahas dan menentukan. Oke, artinya mungkin sebenarnya di balik layar adalah pembicaraan itu ya. Tapi memungkinkan tidak sih kemudian nanti Golkar masih akan tetap bersama Koalisi Indonesia Maju, atau justru hitung-hitungannya beda nih nanti kalau kemudian ada calon dari Golkar yang akan muncul di kertas suara bersama dengan koalisi lain? Ya, kalau gini, kita kan harus komitmen ya kepada kita harus berpegang teguh pada komitmen yang kita buat. Nah, komitmennya itu kan ya kita adalah mencalonkan Pak Prabowo dan juga di dalam KIM. Nah, kalau di tengah jalan pindah-pindah itu tidak menunjukkan sikap yang memegang teguh komitmen. Nah, kalau misalnya komitmen dengan sesama aja nggak bisa dipegang teguh, gimana kita mau menjalankan roda pemerintahan? Karena kita kan bicara pada pengabdian ke masyarakat. Nah, komitmen utama kita kan adalah untuk bagaimana kita bisa memenangkan pemilu demi untuk mengabdi ke masyarakat, bukan hanya untuk kepentingan elit sesaat saja. Nah, itulah makanya sebelum kita memutuskan hal yang besar, hal yang strategis, ini harus jelas dan juga harus tegas ke depannya arahnya seperti apa. Nah, ini makanya kita sudah memilih dengan KIM. Kita harus berpegang teguh pada pemilihan tersebut. Oke, Bang Dev, pertanyaan terakhir mungkin Bang Dev, sikap dari Partai Golkar itu apakah posisi menjadi cawapres atau cawapres kader Golkar ini adalah harga untuk membangun sebuah koalisi? Kalau sikap dari Golkar sejauh ini? Ya, gini, untuk kita bisa memperkuat jaringan di bawah dan juga dilihat dari posisi Golkar hari ini, posisi suara Golkar dan posisi jumlah kursi di DPR ya, dan juga posisi jaringan itu memang sudah sangat besar dan memang sudah sepantasnya kalau kader terbaik Golkar itu menjadi cawapres ya, apalagi cawapres di dalam koalisi yang kita sudah masuk. Jadi kita sudah rela untuk nomor satunya nggak dari Golkar, nggak apa-apa, kita dukung partai lain, tapi emang sudah sepantasnya kalau nomor 2-nya itu adalah kader Golkar. Oke, tetap itu yang disodorkan. Nanti kita akan lihat seperti apa hasil akhirnya. Terima kasih banyak Bang Dev atas waktunya pagi hari ini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Terima kasih Bang, salam sehat untuk Anda. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak.